berbisik dia di dalam. Makanya yang jahat itu bukan kolesterol, yang jahat itu bukan diabetes, yang jahat itu adalah pikiran. Itu maka orang gila sehat, karena orang gila tak berpikir. Jadi kalau mau sehat, agilo. Macam mana cara membolo? Kalau cakap kampungnya membolo. Kau bolo-bolo pikiran, kata almarhumah. Bolo, memelihara, menjaga. Bagaimana cara menjaga pikiran ini biar supaya jangan liar? Kata Nabi, pintu setan masuk ke dalam pikiran itu, nama pintunya adalah kalau. Kalaulah dulu aku, kalaulah dulu, kalaulah dulu. Maka begitu datang satu kalau, langsung diputus. Kalaulah dulu kau sempat menghonor agak 1 semester baru ikut tes, kalaulah dulu kau punya channel orang dalam, kalaulah dulu kau anak pejabat orang kaya, tak susah kau macam ini. Kalau begitu datang satu kalau, putus dia dengan zikir. Astagfirullah. Jangan sampai satu kalau masuk disusul oleh kalau. Makanya orang yang stres, depresi, dia pertama sedih. Dari sedih ini naik kepada stres. Habis stres kepada depresi. Habis depresi naik puncaknya pada bunuh diri. Sedih, stres, depresi, bunuh diri. Ini kita baru level 1 ini. Sedih, merasa ditinggalkan, merasa kehilangan, merasa galau, merasa tak berdaya, merasa tak beruntung. Naik ke atas, stres. Sudah mulai stres, depresi. Habis depresi, itulah selalu mencari tempat yang tinggi. Naik ke atas mall, tengok ke bawah, macam ada orang melambai, mulai berhalusinasi. Jangan jadi ya. Jadi cara menghentikan pikiran. Kalau orang tidak dekat ke agama, tidak ngaji, tak ikut pengajian, tak ikut komunitas, dia akan pergi ke rumah-rumah spiritual. Rumah spiritual milik semua agama. Begitu masuk ke dalam, langsung tercium aroma terapi. Tarik nafas panjang, pejamkan mata, tarik, tahan, keluar dari belakang. Kosongkan pikiran, kosongkan. Dengar gemericik angin, dengar kicau burung, amati nafas Anda, kosongkan pikir, mati lagi. Maka tertulis di depan rumah spiritual itu namanya meditasi. Bagaimana menghilangkan semua masalah? Menghilangkan masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Tertulis besar di pintunya, how you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran. Dalam Islam tidak perlu menarik nafas, menghembus nafas, menghirup aromaterapi, bla bla bla. Cukup dengan balik kepada zikir. Terserah ibu mau zikirnya apa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, membaca Quran zikir, istighfar zikir,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, zikir. Ada orang yang zikirnya satu aja, la ilaha illallah. Tapi ada orang yang, aku kalau itu aja bosan Pak Ustaz. Istighfar 100, la ilaha illallah. Urutannya kalau bingung 3. Pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Ambil tasbih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Jangan mau kejar cepat. Ini banyak orang mau kejar cepat, bunyinya tak ada orang ini saya tengok berzikir macam dapat bakwan panas. Apa? Kita ini bukan mau yang berzikir cepat. Saya malu lah Pak Ustaz, saya masih muda, masa kemana-mana bawa tasbih. Ada itu tasbih digital yang dipasang macam cincin tuh. Letakkan sini macam ini. Cuman kadang kawan ini pas lagi banyak orang, pas nggak ada orang scroll. Jangan begitu. Ada tak ada orang kita berzikir. Zikir itulah janji Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi afdalul dzikri fa'lam afdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas lapas Allah tu ke jantung, karena semuanya itu letaknya di jantung. La ilaha illallah. Dari jantung naik ke otak, ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki, ke badan, ke darah, ke tulang, ke sumsum. Makanya kalau jantungnya sehat, yang lain ikut jadi sehat. Ibu yang tahun lalu waktu kita pengajian itu di mana ya? Waktu kita meninggal Pak Ustaz. Kenapa? Serangan jantung. Mana pernah kita dengar dia meninggal kenapa? Kena kurap jantung. Makanya kalau sudah sehat jantungnya, menyehatkan jantung tuh dia 2 jari di bawah terasa berdegup berdetak, terasa degup. Jantung tuh yang berzikir. Kalau bangun kita malam, matikan TV, matikan AC, matikan kipas, semua sunyi, terdengar detak jantung. Di dalam detak jantung itulah berzikir tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bunyi jantung yang normal. Adanya tak normal. Biasanya jantung itu tak normal karena 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Nah, jadi zikir jangan putus. Saya naik mobil dari Pekanbaru menuju Pasir Pangarayan, lewat ujung Batu, saya tengok ada orang-orang pakai baju putih, topi kuncup tajam. Turun, berhenti saya, kelipah, nak ke mana? Nak ke Pasir. Oh, orang tarekat Naqsabandiyah. Orang tarekat Naqsabandiyah ini berzikir kelipah. Yo, kami berzikir. Satu hari berapa kali? 5. Sikitnya 5.000. Rupanya orang tarekat Naqsabandiyah itu zikirnya sehari 5.000. Zikirnya Allah 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 Allah. Kalau banyak di sini, sikit di sini. Kalau banyak di sini, sikit di sini. Kita kalau terlalu sedih, terpukul, kehilangan, galau, kacau balau, kalau tak dibanyakkan di sini akan banyak di sini. Asal jumpa orang, macam CD rusak. Yang saya cakap ini betul apa tak betul? Apa tak betul? Saya mengalami. Makanya waktu saya tengok judul di baleho tadi, gua banget ini. Memang nggak salah kalian ngasih judul ke saya. Kalau judul bahagia belum tentu tepat, karena saya belum pernah bahagia.
kebahagiaan kita yang sesungguhnya nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau masalah sedih nih, tak ada orang yang lebih sedih daripada saya. Sedih di atas kesedihan. Saya kurus nih karena sedih nih lah. Banyak ibu berzikir. Berapa kali Pak Ustadz? Zikir wajib, istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Tidak mesti sekali duduk, boleh dicicil. Sambil naik motor, saya tengok orang di Pekanbaru nih rajin berzikir. Saya berhenti di lampu merah Tabik Gadang. Saya tengok di samping. Wah, motor berzikir, mulutnya tak berhenti. Berzikir. Pas sudah agak tengok, rupanya ada handphone di helm. Awak sanggup berzikir. Tapi itulah gunanya kita husnuzon, kan? Husnuzon, dia bercakap tapi kita dapat pahala dia berzikir sekaligus doa, ya Allah buat dia. Coba kalau dari awal suuzon, tengok gilo aja. Nah, jadi banyak berzikir. Zikir inilah kekuatan kita pada zikir. Masalul zikir menghalau yang macam-macam tadi. Saya pergi ke rumah sakit di Jalan Soekarno-Hatta. Jumpa sama rektor UIN. Dosen. Pak dosen. Ya. Ngapain kemari? Sakit, tapi saya tengok sehat. Mertua saya, Pak Ustadz. Mertuanya kenapa? Mertua saya ada luka sikit. Terus kata dokter gini, ibu, lukanya itu nanti karena ibu ada diabetes, ini nanti lukanya ini akan kemana-mana dan ini akan diamputasi dan ini akan dipotong. Terus koma dia sekarang, Pak Ustadz. Nah, sekarang pertanyaannya, benda itu sudah terjadi atau belum? Belum. Tapi karena pikiran kita tadi dirusak. Saya kok ditanya orang, Ustaz ada sakit? Saya tak ada penyakit, saya bilang. Loh, masa Ustaz nggak ada penyakit? Saya tidak pernah periksa. Daripada pikiran saya macam-macam. Tapi saya tetap ke dokter. Adik saya, keluarga saya, mertua saya bawa ke dokter. Kan tak ke dokter. Makanan gitu juga. Udang, kepiting, sotong, ayam. Saya tengok sepupu saya diambilnya kicap. Aku bilang, kenapa kakak tak makan ini? Kolesterol. Saya ajak dia berpikir, saya mau cuci pikiran. Saya bilang, kakak tak ingat dulu kita waktu kecil-kecil. Aku bilang, dulu kita makan ayam ni 2 gendangnya. Kalau tak kita sakit, ayam tu sakit. Sekarang, dulu kalau dapat udang yang besar-besar dijual, udang kecil yang busuk jadi belacan, itu yang dimakan. Sekarang udang sudah ada, ayam sudah makan, kapan lagi kita makan? Betul kata kau, kata dia. Dimakannya sehat. Pergi saya undangan pengajian ke Singkel, tepi laut Aceh. Kepitingnya sebesar piring. Bupati, ketua DPRD, Kapolres, dan Dim. Satu pun tak ada yang makan kepiting itu. Dia Pak Bupati, Pak Ustaz. Pak Kapolres, tidak Pak Ustaz. Saya buka, saya buka, saya makan. Ini ada kolesterolnya Pak Ustaz. Saya bilang, saya jamin ini tidak ada kolesterol. Saya bilang, ini baru ada di labor. Di sini tak ada kolesterol. Makan Pak Kapolres, makan Pak Dandim, makan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah, tidak ada satupun yang bisa mendatangkan mudarat fil ardi, di bumi maupun di langit. Bismillah, makan, sehat Pak. Saya tak pernah sakit gara-gara kepiting ini. Saya bilang. Nanti kalau kami makan, kalau sakit Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab, bilang. Tanya istri saya, pernah Ustaz itu sakit-sakit? Tak pernah, sehat walafiat. The power of think.
Ada bukunya itu, The Power of Think, kekuatan pikiran. Sehatkan dulu pikiran kita ini. Yang lain itu sedang mengikut. Dia komandannya adalah pikiran. Makanya ada disebut dengan positive thinking. Positive thinking. Kenapa kambing itu melawan? Karena kita suuzon sama dia. Udahlah dia capek makan rumput, dipotong, digulai, dipanggang, suuzon kita, disipaknya lah kita. Coba kita husnuzon sama dia, tapi jangan banyak-banyak. Makan tuh secukupnya aja. Cukup di sini, cukup di sini. Ini pula makan sampai bernapas pun payah. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas. Ini bernapas pun payah. Habis makan, judul lagunya Setengah Nafasku Pergi. Lagu kedua Sakratul Maut. Kalau kita sedih, tapi kalau saya tengok ibu, kakak-kakak tak sesuai dengan judul. Katanya sedih, tapi saya tengok bahagia semua. Dari mana Ustaz tahu kakak-kakak ini bahagia? Nampak dari senyumnya yang lepas. Orang kalau susah nggak bisa senyumnya lepas gini. Setengah mati kita mancingnya, ketawanya sih. Ini bisa lepas nih, bahagia semua. Nggak cocok judulnya sedih. Kadang hidup kita ini kita selalu merasa rencana kita lebih hebat. Kira-kira kalau kita punya rencana, Allah punya rencana untuk hidup kita, lebih hebat rencana kita apa rencana Allah? Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi Allah punya rencana yang indah untuk. Selalu tanamkan dalam hati rencana Allah jauh lebih indah. Saya nggak bisa nerima Pak Ustadz, kata mahasiswa ini. Saya yang ngantar dia ke kampus, saya yang ngantar dia ospek, saya yang menemani dia ke kuliah, tapi sekarang yang menemani wisuda orang lain Pak Ustadz. Lalu saya ajak dia berpikir. Saya selalu ketemu dengan orang susah. Kenapa dibuat Allah hidup saya susah? Supaya ketika orang mengadukan kesusahannya, saya bisa merasakan perasaan dia. Kenapa? Karena rasamu juga adalah rasaku. Perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Orang kalau perasaannya sakit, itu kata-katanya puitis. Kenapa? Karena kata-kata yang indah itu lahir dari hati yang terluka. Coba bayangkan kalau Qais itu jadi menikah dengan Laila, nggak akan mungkin muncul syair-syair yang indah. Yang muncul apa? Anak soleh dan solihah. Maka jatuh cintalah. Jatuh cintalah. Kalau kau jadi menikah, maka akan lahir anak soleh dan solihah. Kalau tak jadi menikah, akan lahir syair-syair yang indah. Sampai akhirnya Qais itu gila. Qais termasuk laki-laki yang dibawa ayahnya mengadu ke dinding Ka'bah dan sehat. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi. Qais, ya, kau lebih memilih dunia beserta isinya atau Laila? Apa kata Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ini boleh ibu pakai untuk bapak, supaya THR ada peningkatan. Bang, debu yang menempel di sendal abang jauh lebih kucinta dan mengobati lukaku daripada dunia beserta isi. Apa kata abang itu? Itu kan kau ambil dari Ustaz Somad. Loh, abang kok tahu? Aku kan nonton streaming gitu dia. Kau pikir kau aja yang suka ceramah Ustaz Somad? Abang pun juga. Abang ini subscriber loh. Nah, jadi setelah saya renung-renungkan, seandainya dulu saya tinggal dosen di Jakarta, begitu juga hidup saya. Setelah saya tinggal di Pekanbaru, apa yang terjadi? Datang orang TV One lengkap dengan kameramennya, lengkap dengan hostnya, satu pesawat datang
menyewa hotel dekat airport untuk merekam 60 episode tahun 2017. 2 hari disewa hotel itu, disetting, karena saya tak mau ke Jakarta. Saya masih sakit hati sama Jakarta. Ustaz ke Jakarta ya? Enggak. Terbayang saya lembut aspal kampung Melayu tuh. Kalau kalian mau syuting, kalian datang orang itu merekam video berbuka 30 episode, video sahur 30 episode, 2 hari putus, dari mulai habis subuh sampai jam 12 malam. Kameramennya ganti-gantian, hostnya ganti-gantian, audiensnya ada 5 orang di situ, kepala orang 5 itu aja disuruh syuting aja. Saya yang bercakap juga. Nah, itulah waktu saya masuk TV, Mas. Dibukakan Allah. Allah mau ngasih tahu kepada saya, tak sulit bagiku untuk meluluskan kau jadi dosen UIN Abdul Somad. Tak payah bagiku untuk membuat kau masuk TV, padahal kau cuman dari TVRI di dekat Danau Buatan sana. Berapa kali kau nyasar ke situ, Abdul Somad. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mudah bagi Allah Ta'ala, tak ada yang sulit. Dulu kau takut, kau tak berbini, tak nikah, tak ada orang sama kau, tengoklah komen-komen di Instagram, di YouTube, tengok. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Jadi hidup ini sesuatu yang kita tangisi, bersimbah air mata kita, pada satu saat 10-20 tahun kita ceritakan menjadi cerita yang indah. Yang saya ceritakan tadi itu waktu mengalaminya sakit apa tak sakit? Tak usah aku ceritakan lagi. Digores, dipercikkan asam limau sama garam, sakit, lebih sakit itu. Orang tak lulus itu kan karena sekedar dirinya. Saya tak lulus itu bukan sekedar diri saya. Emak saya mau saya tolong. Diri saya mau saya tolong. Diri saya mau saya tolong. Pekerjaan saya, ilmu saya, harkat martabat ijazah saya. Bayangkan, ijazah Al-Azhar, ijazah Maroko tak laku. Sakit di atas sakit. Tapi rupanya setelah itu diberikan Allah, dibukakan Allah jalan. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah bagi Allah. Maka jurusnya tak usah banyak-banyak, 4. Yang pertama, berkawan sama manusia. Abang, ayah, emak, adik, jiran, kawan, sahabat. Ini satu komunitas atau rame-rame? Alhamdulillah. Yang sudah bergabung, alhamdulillah. Yang belum bergabung, mudah-mudahan istiqomah. Yang kedua, ibadah banyak-banyak kepada Allah. Yang ketiga, jaga pikiran. Yang keempat, jaga hati. 4 ini kita jaga, insya Allah selamat kita dari kesedihan-kesedihan. Ala inna awliya Allah, orang yang dekat dengan Allah, la khaufun alaihi wa la hum yahzan. Dicabut Allah takutnya, dicabut Allah sedih. Terus sekarang Ustaz ada rasa sedih tak? Ada, saya tetap sedih. Setiap saya menengok emak-emak, ibu-ibu, kakak-kakak, saya pergi ceramah, kaca kan tutup, hitam 100%, biar jamaah tak ngetok-ngetok pintu. Nampak saya emak-emak menggendong anaknya, saya tidak sedang menengok dia, saya sedang menengok 30 tahun lalu emak saya menggendong saya pengajian. Nah, itu kalau udah menengok begitu tuh, saya alihkan pikiran. Selalu datang juga kalau tuh, kalaulah dulu umur mak ini panjang, kalaulah dulu dia ku bawa jalan ke Brunei, kalaulah dulu ku bawa dia, kalaulah umurnya sekarang ada, senanglah dia menengok pondok. Sedap, sedih itu tetap ada. Merasa gagal, merasa kehilangan, merasa tak berdaya, ada. Jadi jangan pernah, oh kalau kita udah pernah kena sedih, nanti nggak sedih lagi, itu cacar. Kita sedih itu tetap ada. Sekarang kalau saya tengok anak perempuan, ada anak perempuan, ada anak perempuan. Anakku yang pertama Mizian Hazik Abdillah, laki-laki. Anakku yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, laki-laki.
Yang ketiga, terakhir periksa ke dokter, kata dokter, anak ustaz laki-laki. Tapi untuk menghibur diri saya bilang sama ustazah, menantu kita nanti tiga-tiganya perempuan. Kita memang tak punya anak perempuan, tapi santri kita Mahat Az-Zahra kan perempuan, saya bilang. Keponakan kita kan perempuan, jamaah kita kan perempuan. Maka setiap nampak anak perempuan, menantu bapak. Menghibur hati. Maksud saya, jangan pernah berharap di dunia ini kita lepas dari kesedihan. Kita hanya bisa menata kesedihan untuk menghilangkan kesedihan. Kalau ada orang mengatakan, aku Pak Ustaz udah tak ada lagi sedihku, udah tak ada lagi takutku, berarti kau gilo. Saya tetap ada sedih. Rupanya kalau kita ngomong di depan orang yang bahagia, itu waktu itu tak terasa berlalu begitu cepat. Tadi saya ngomong tadi jam 9:30 kurang 5. Sekarang udah jam 10:30 kurang 10. Rupanya udah 1 jam juga saya ngomong di sini. Jadi saya nggak percaya kalau ini orang-orang sedih yang di depan saya. Ini adalah orang-orang bahagia semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Saya sengaja menahan air mata saya tak nangis. Kalau saya nangis, nanti ibu nangis. Siapa yang ceramah? Saya terus terang kalau disuruh, saya dulu disuruh menggantikan Ustadz Mustafa di An-Nur, i'tikaf 10 malam. Gantikan saya di An-Nur. Saya bilang, aku nggak bisa buat orang nangis Pak Ustadz. Coba. Matikan lampu kan? Ya Allah, dosa kami begitu banyak. Saya tengok nggak ada yang nangis. Kenapa deh? Udah mau sahur, udah mau imsak, nggak juga ada yang nangis. Rupanya saking kan takutnya saya, menangis saya ujung. Jadi saya menangis itu bukan karena dosa, karena orang itu tak menangis. Akhirnya saya tengok orang itu menangis. Nah pas kami makan sahur saya tanya, kenapa Bapak menangis? Saya tengok orang itu nangis, Pak Ustaz, saya nangis pula kan. Saya sebetulnya sedang menghibur diri, karena kalau saya teruskan cerita tentang emak ini, nanti kalau peresmian masjid itu namanya Masjid Aja Rohana, dia tak ada. Setiap saya tengok anak-anak santri itu pagi, Bismillahirrahmanirrahim, dia dari mudanya selalu membuat anak mengaji di rumah. Anak-anak tetangga itu semua ngaji di rumah. Setiap dia tempat pasti ada wirid Yasin. Sekarang anak mau ngaji itu lebih beratus orang. Setiap tahun wisuda anak-anak tahfiz. Amma yatasa, tapi dia tak ada. Tak ada lagi dia bisa menengok anak-anak ini hafal. Bisa menengok anak-anak ini hafal 30. Kok adalah dia menengok anak-anak hafal Quran. Kok adalah dia menengok. Tapi saya yakin dia pasti melihat apa yang kita buat. Intinya kita tidak pernah lepas dari sini. Sampai akhirnya nanti kita masuk surga, barulah hilang kesedihan. Ibu-ibu punya anak, bahagiakan anak-anak ibu. Insyaallah mereka jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin.